bagaimana Bantu Saku ini mengakses ya. Jadi di sini aplikasi resmi ini dia tidak menyeluruh ya, tidak mengakses ke semuanya. Misalnya lokasi, kontak, daftar kontak kalian, terus kamera, galeri ataupun yang lainnya ya. Di sini kita bisa lihat ya izin aplikasi, dan izin aplikasi ini dia hanya mengambil kamera dan lokasi. Begitulah aplikasi yang sudah legal karena dia mengikuti ketetapan OJK. Selamat datang kembali di RG Official. Apa kabar kalian rekan-rekan? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan di sini kita akan menjelaskan aplikasi yang sudah berizin di OJK ya, yang sudah resmi. Dan di sini kita menggunakan akun dari salah satu rekan kita ya, yang gagal bayar cukup lama juga ya. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, jika kalian yang belum berlangganan di channel kita, silakan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Jangan lupa hidupkan loncengnya ya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini adalah tujuan kita. Jika kalian yang ada gagal bayar di aplikasi yang seperti ini, kalian jangan panik ya, jangan takut apapun teror dari DC-nya ya. Ini tidak menyebar ke daftar kontak. Itu menurut pengalaman kita ya. Karena aplikasi ini sudah resmi ya. Di sini rekan kita riwayat pinjamannya ya, ini dia sudah melakukan perpanjangan ya 544.000, dan di sini dia 2 kali pembayaran ya. Tenor 1 yang ini 1.180.000 dan tenor 2 139.000. Jadi di sini kita lihat tagihannya berapa ya. Di sini ya totalnya yang harus dikembalikan keseluruhannya 3.302.000. Yang ini pokok pinjamannya 1.652.000, denda keterlambatan 1.650.000. Berarti ini memang aplikasi yang sudah resmi ya, sudah mengikuti ketetapan OJK, bahwa OJK menetapkan fintech yang sudah resmi, yang sudah terdaftar, bunganya harus sama besar ya. Bunga dan denda harus sama besar dengan denda berjalan, sama besar dengan pinjaman pokok ya. Contohnya saja ini pinjaman pokoknya 1.652.000 dan denda keterlambatannya 1.650.000 ya. Di sini jika kalian ada gagal bayar, kalian nggak usah panik, kalian bisa bernegosiasi kepada DC-nya. Di rekan-rekan kita juga banyak mengajukan negosiasi di pinjaman online resmi yang sudah berizin. Jadi ketika kalian dihubungi DC-nya, kalian jelaskan saja apa kendala kalian, dan ketika kalian tidak mau terganggu ya atas penagihan yang dilakukannya, misalnya ke nomor kalian, ke kontak darurat kalian, kalian gak usah panik. Lebih baik kalian nonaktifkan saja dulu HP kalian. Namun ya kalian harus terima jika DC tersebut menghubungi kontak darurat kalian ya. Bahkan yang resmi ini ketika kontak darurat kalian tidak menanggapi, dia akan menghubungi ke nomor telepon kantor kalian ya, di mana tempat kalian bekerja. Jadi aplikasi ini kalian bisa bernegosiasi. Sama halnya dengan aplikasi yang resmi yang lainnya seperti Julo, di Kredit Pintar, dan di ada kami di UKU juga ya. Bahkan sering rekan-rekan kita melakukan negosiasi bisa diterima ya, karena aplikasi ini sudah resmi. Coba, dan di sini kita akan jelaskan bagaimana Bantu Saku ini mengakses ya. Jadi di sini aplikasi resmi ini dia tidak menyeluruh ya, tidak mengakses ke semuanya. Misalnya lokasi, kontak, daftar kontak kalian, terus kamera, galeri ataupun yang lainnya ya. Di sini kita bisa lihat ya izin aplikasi, dan izin aplikasi ini dia hanya mengambil kamera dan lokasi. Begitulah aplikasi yang sudah legal karena dia mengikuti ketetapan OJK, tidak boleh mengakses keseluruhan handphone debitur ya, seperti kalian tidak boleh. OJK menetapkan seperti itu ya. Jadi ini cuma kamera dan lokasi. Coba kalian cek di aplikasi yang lain ya, di aplikasi resmi yang lainnya pasti dia nggak menyadap keseluruhan ya, tidak meminta akses keseluruhan kecuali kamera, lokasi ya. Dan kembali lagi kita ke aplikasinya ini. Jadi seperti ini yang ingin kita jelaskan tujuannya, biar kalian nggak usah gelisah, nggak usah panik ya jika ada ancaman debt collector-nya ingin melakukan kunjungan ke rumah,
Jika memang debt collectornya melakukan kunjungan ke rumah, kalian minta saja surat kerjanya ya, surat penagihannya, asal kantornya dari mana, identitasnya kalian pinta ya. Setelah itu barulah kalian minta negosiasi. Jika kalian yang belum bisa melunasi, kalian jelaskan saja kendala kalian dan sampai kapan kalian bisa membayar ya. Jadi kalian berikan penjelasan saja, tidak apa-apa. Dan jika mereka melanggar standar operasional kerja mereka, ya merampas barang misalnya, atau mengancam, atau misalnya secara paksa, tindak kekerasan atau yang lain sebagainya ya, melanggar yang berkaitan dengan hukum pidana, itu kalian bisa laporkan saja ke polisi, ke polsek setempat tinggal kalian ya. Jadi kalian nggak usah panik dulu. Jadi di sini kan kalian bukan melarikan ataupun menipu ya. Di sini kalian real, kalian menggunakan KTP kalian memegang KTP, alamat kerja kalian, alamat tempat tinggal, domisili, di situ kan real kalian mengisi data. Jadi kalian tidak perlu takut misalnya ada debt collector yang mengancam kalian sudah melarikan uang perusahaan, atau misalnya nanti kasusnya akan dinaikkan ke hukum. Itu nggak ada sebenarnya. Itu hanya trik-trik mereka ya, agar kalian takut dan kalian cepat dan segera melunasi ya. Mereka ya seperti itu ya. Di sini rekan kita ini sejauh ini dia sudah tidak ada ya, sudah tidak ada diteror lagi, karena ini jatuh temponya sudah tanggal 21 bulan 10 ya. Sementara ini sudah bulan 2-an ya, bulan 2-an, dan di sini sudah hampir 3 bulanan karena OJK menetapkan debitur yang sudah jatuh tempo 90 hari tidak boleh ditagih lagi ya, tidak boleh ditagih lagi. Jadi kalian tidak perlu panik. Itu saja yang bisa kita jelaskan untuk saat ini ya. Jika kalian yang kurang jelas dengan penjelasan kita, silakan tinggalkan komentar ya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mendukung kita selama ini, dan sehingga kita terus semangat ya untuk membahas aplikasi-aplikasi fintech pinjaman online yang lainnya ya. Dan nanti kita akan bahas lagi aplikasi Rupiah Merdeka ya. Di situ ada salah satu rekan kita terjebak di aplikasi tersebut, aplikasi yang banyak aplikasi di dalamnya ya. Itu saja, terima kasih perhatiannya ya, sudah menyimak video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.